Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara yang sudah mensubscribe. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, silahkan saudara subscribe. Dan kalau saudara diberkati, saudara bisa membagikan, share kepada yang lain. Dan saya percaya kalau Tuhan taruh seseorang dalam hati saudara untuk saudara bagikan video ini atau firman Tuhan ini, saudara bagikan saja. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya dan akan menjadi berhasil. Ya. Baik saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul berpotensi jadi pengkhianat. Ini judulnya provokatif sekali ya. Berpotensi menjadi pengkhianat. Sebenarnya hampir semua orang ya, semua orang berpotensi untuk menjadi pengkhianat. Termasuk murid Kristus. Sebenarnya 12 murid itu berpotensi menjadi pengkhianat. Ya. Contohnya Petrus. Petrus itu ya, sudah dicatat di Alkitab, ya, itu menyangkal Yesus 3 kali. 4 Injil, ya, Injil Sinoptik dan Injil Yohanes itu mencatat penyangkalan Petrus ya, kepada gurunya. Bahkan dia menyangkal Yesus di depan seorang hamba perempuan, servant girl. Ya. Jadi Petrus saja yang begitu antusias, pemimpin atau kepala ya kalau boleh dibilang di antara murid, itu menyangkal Yesus. Berarti saudara sekalian yang lain pun berpotensi. Nah, kali ini saudara sekalian kita akan membahas yang sudah dicatat di Alkitab dengan jelas yang mengkhianat adalah Yudas saudara sekalian. Di Matius pasal 10 ayat 4. Nah, Matius 10 ayat 4 ini kalau saudara baca ya itu adalah awal-awal Yesus memanggil ke-12 murid. Nah, kita baca langsung ayat 4 dikatakan Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, jadi di sini dengan jelas dicatat ya, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Memang Injil ini kan ditulis setelah peristiwa pelayanan Yesus itu berakhir. Ya, beberapa tahun kemudian baru ditulis. Sehingga ya penulis sudah tahu bahwa dari 12 murid itu yang mengkhianat akhirnya memang Yudas. Di Lukas 6 ayat 16, di situ dengan jelas dikatakan begini, ini sama. Jadi peristiwa tentang Yudas yang disebut menjadi pengkhianat itu ditulis di beberapa Injil. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Jadi murid Yesus itu ada Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Kemudian dijelaskan khusus untuk Yudas Iskariot dikatakan dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya. Tadi saya katakan Petrus pun ya di awal-awal ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan mati, itu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, sekali-sekali itu tidak akan menimpa engkau. Apa yang Yesus katakan? Enyahlah engkau iblis. Ya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi lihat, Petrus itu ditegur keras oleh Yesus. Ya. Bahkan disebut enyah engkau iblis. Ya. Nah, di Matius pasal 26 ayat 25 ini terakhir ya, Injil pasal-pasal terakhir karena Matius pasal 26 ya. Matius itu ada 28 pasal dan 26 ini terakhir dikatakan begini, menjelang akhir ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Ini ketika Yesus mengadakan perjamuan. Katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi ketika Yesus mengungkapkan bahwa dari 12 itu ada yang akan menyerahkan dirinya, dan masing-masing murid termasuk Yudas yang sebenarnya sudah merencanakan menyerahkan diri itu menyangkal, denial, menyangkal bahwa dia yang akan menyerahkan dirinya, menyerahkan Yesus. Ya. Dengan berkata, bukan aku ya Rabi. Ya. Makanya Yesus berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya. Jadi saudara sekalian, Yudas itu salah seorang murid yang mendapat kepercayaan sebagai bendahara. Jadi ini kepercayaan yang luar biasa. Saudara. Bayangkan, bendahara itu kan bicara soal keuangan, pasti orang kepercayaan. Tapi sayang saudara sekalian, Yudas ini diberi kepercayaan tinggi, tapi dia tidak menjalankan. Dia punya motivasi, ya, motivasi yang tidak baik, yaitu uang, ya, untuk mendapatkan uang. Ya. Di Yohanes pasal 12 ayat 4-5 itu jelas terlihat ya seseorang itu khususnya Yudas motivasinya ya. Ada yang mengatakan begini, untuk melihat karakter seseorang, lihat saja, beri kepercayaan kepada dia soal uang ya. Kalau dia betul-betul berkarakter bagus ya, dia tidak akan goyah soal keuangan. Nah, Yudas itu di Yohanes pasal 12 ayat 4-5 dikatakan gini, tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid yang akan dijelaskan di situ yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini dalam konteks ya Maria pada waktu itu memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal yang harganya 1 tahun kerja, kemudian menuangkannya ya, kemudian menuangkan di kaki Yesus, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Nah, di situ dikatakan dengan jelas Yudas, ya, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata,
Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar, jadi minyak yang mahal, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kelihatannya rohani, kelihatannya peduli dengan orang miskin. Tetapi di balik kalimat itu, ya, ternyata ada motivasi yang tidak baik, saudara sekalian. Ya, di bagian lain, di Markus pasal 14 ayat 4, itu dijelaskan begini, ada orang yang menjadi gusar, kemungkinan besar orang yang menjadi gusar itu adalah Yudas Iskariot. Dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Jadi apa yang dilakukan Maria itu sebuah pemborosan. Ya. Dan pertanyaan mengapa orang itu, ya, atau Yudas itu menjadi gusar, saudara sekalian? Pasti, ya, karena dia menginginkan uangnya itu, ya, distorkan ke kelompok Yesus, di mana dia menjadi bendaharanya, sehingga dia bisa mengambilnya, saudara, ya. Karena itu jumlah yang cukup besar pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, jadi lanjutan dari yang tadi yang sebelum Markus, itu dikatakan begini, hal itu, ya, dilakukannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi Alkitab mencatat khususnya ini Injil Yohanes, ya, yang ditulis oleh murid Yesus terkasih, itu memperhatikan, ya. Dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan, perhatikan, karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan ia sering. Jadi bukan hanya sekali-kali dia mengambil uang yang dia pegangnya itu, dia sebagai bendahara, tapi sering. Artinya uang itu dia pakai. Memang Alkitab tidak menjelaskan untuk apa dia pakai, ya. Nah, di akhir pengiringannya, pada akhirnya, dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Ya, kalau kita baca, akhirnya uang itu pun dia tidak pakai. Ya, di Matius 27 ayat yang kelima dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kalau saudara baca di situ, ya, akhirnya uang yang dia dapatkan dari menjual Yesus, menyerahkan Yesus, itu juga dibuang, dia tidak pakai, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Yudas mengiring Yesus itu punya motivasi, punya motif, ya, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, yaitu uang. Ya. Dan bagaimana caranya? Selain dia mengambil uang dari benda yang dia pegangi sebagai bendahara, dia juga menjual Yesus pada akhirnya. Ya, dia mengkhianati Yesus. Jadi motifnya kalau dalam dunia hukum itu, ya, niatnya, mens rea itu elemen mental dari niat seseorang. Ya, mens rea itu bahasa Inggrisnya, mens rea itu niat buruk. Ya, ada niat, ada keinginan, atau ada, kalau bahasa Inggris, ya, niat buruk, mens rea itu adalah the intending mind. Jadi dalam otaknya ada keinginan. Ya, biasanya kan kalau suatu tindak kejahatan itu dicari mens rea-nya, motivasi yang sesungguhnya apa? Karena itu menentukan hukuman. Kalau dia tidak sengaja, tidak punya rencana untuk melakukan tindak kejahatan, mungkin jauh lebih ringan. Ya. Jadi mens rea ini niat buruknya apa? Ya. Kalau Yudas jelas karena uang, saudara sekalian, sehingga tindakannya, atau dalam dunia hukum dikatakan actus reus, artinya perbuatan yang dilakukannya, perbuatan jahat atau perbuatan yang melanggar hukum, tindakannya itu, ya, itu dimotivasi atau didorong oleh apa? Ya, kalau tindakan kan jelas itu memang sebuah fakta atau sebuah tindakan. Sedangkan di baliknya itu ada sikap mentalnya atau sikap batin dari pelaku tindak kejahatan yang mendorong dia untuk melakukannya. Nah, dalam hal ini Yudas itu punya niat untuk mendapat keuntungan buat dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di sini jelas, ya, akhir dari pengiringan Yudas itu tragis. Akhirnya dia mati gantung diri, kemudian dahan di mana pohon dia menggantungkan diri itu patah sehingga dia jatuh, tubuhnya kena batu tajam dan perutnya terburai, saudara sekalian. Itu dicatat di Kisah Para Rasul 1, ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, tadi saya katakan kita semua berpotensi untuk menjadi pengkhianat, ya, pengkhianat Tuhan, pengkhianat Kristus, ya. Kenapa? Karena pada umumnya orang mengikut Yesus itu motivasinya, pada umumnya, ya, awalnya itu motivasinya tidak murni. Kalau dalam hal ini Yudas, motivasinya untuk mendapat keuntungan uang. Makanya Yesus pernah berkata di Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah hal-halnya. Tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak akan menjadi muridku, tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara sekalian, kalau orang yang masih terikat dengan harta kekayaan, dia tidak bisa dimuridkan. Dimuridkan artinya ditingkatkan kualitas dirinya, kualitas rohaninya. Karena keselamatan sesungguhnya adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan yang semula. Rancangan semula apa? Agar manusia memiliki gambar dan rupa Allah, yaitu memiliki komponen pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah. Sehingga kehendaknya, keinginannya hanya melakukan keinginan atau kehendak Bapa di sorga. Ya, di bagian lain di Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur ini adalah harta kekayaan. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah kebenaran. Jadi orang tidak akan dipercaya kebenaran kalau dia soal uang, soal harta itu tidak jujur atau tidak setia. Ya. Nah, awalnya bisa saja orang mengikut Yesus itu dengan motivasi yang salah, karena ingin disembuhkan, karena ingin mengalami perubahan hidup,
Jadi dari susah menjadi baik, kemudian lebih baik, menjadi lebih kaya dan lebih dihormati. Bisa saja, saudara sekalian. Ya zaman sekarang kan orang jadi Kristen ingin ya lebih baik daripada sebelum menjadi Kristen. Itu sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau tidak diasah, tidak diubahkan, ya itu menjadi salah. Sehingga tidak heran ada beberapa orang yang tadi awalnya begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan, tetapi ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan, sehingga menjadi ateis atau gnostik atau apa namanya. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya ketika kita percaya Yesus, mungkin awalnya kita tidak punya motivasi yang benar karena belum mengenal kebenaran. Untuk itulah kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga mindset kita diubahkan, motivasi kita diubahkan. Ya. Itulah sebabnya Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, ketika kita mengiring Yesus, kita harus ya, belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi murid itu belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kita harus membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, belajar firman Tuhan yang benar, supaya kita mengalami pembaharuan budi. Ya. Di Efesus pasal 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita harus mengalami perubahan perilaku terus-menerus. Pikiran kita diubahkan oleh firman Tuhan. Makanya kita belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki kepekaan. Kalau kita memiliki kepekaan, kita akan memiliki kecerdasan. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus, atau sempurna seperti Bapa di surga. Ya, sebagaimana tujuan akhir hidup kita adalah segambar serupa dengan Allah. Itu sama dengan sempurna seperti Bapa di surga. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Gambar haliknya itu apa? Yang tadi saya katakan, ya, di mana pikiran, perasaan itu kan gambar atau komponen yang ada di dalam diri pencipta kita. Di mana manusia ketika diciptakan itu diberikan komponen itu, yaitu pikiran, perasaan. Di mana ciptaan lain, ya seperti binatang, nggak punya pikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah. Nah, manusia diciptakan agar memiliki pikiran, perasaan seperti yang Allah kehendaki. Ya, nah, untuk itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini, yang akan menguduskan kita, yang akan membenarkan kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti belajar kebenaran firman Tuhan. Dan jika seseorang tidak mengalami perubahan pikiran atau mengalami perubahan cara berpikir, motivasinya dalam mengiring Tuhan, dia akan berakhir tragis seperti Yudas. Biarlah kita boleh terus-menerus diubahkan, diperbaharui pikiran kita, sehingga motivasi kita hanya Tuhan. Ya. Sehingga kita punya prinsip, ya, seperti Kristus, yaitu makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Asal ada makanan, pakaian cukup. Jadi tidak punya keinginan yang lain selain keinginannya adalah menyenangkan Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.